Nah, seandainya ini terpenuhi tebal, kita ambil posisi buy walaupun ini tebalnya kurang kurang kuat. Tebal itu tebal, kemudian ada koreksi baru kita masuk, bukan tebal begini langsung masuk, maka harganya akan jatuh di atas. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita ada news jam 19.30, maka saya percepat untuk memulai kelas malam hari ini. Kita coba monitor di news yang akan dirilis jam 19.30 atau 9 menit ke depan. Perhatikan di teknikalnya sudah kuat ke bawah, artinya fokus kita adalah sell. Kemudian perhatikan di sebelah kiri adakah benturan, tidak ada benturan yang berarti di sana. Karena level psikologi sudah dilewati, maka benturan selanjutnya cukup jauh. Apakah mungkin sampai di sana? Jangan lupa hari ini Kamis. Kita sudah sering sampaikan hari Kamis dan Jumat itu bisa dua-duanya berlaku. Kalau tidak hari Kamis, hari Jumat bisa menerjang berbagai support resistennya. Bahkan di kondisi yang normal pun bisa diterjang habis ketika hari Kamis atau Jumat. Apalagi berbarengan dengan news yang berdampak besar. Kita coba untuk lihat dulu di dampaknya yang berpotensi nanti cukup besar. Kita lihat dulu di data statistiknya. Di data forexfactory.com ini previous-nya negatif 0,4 menjadi 0,1, negatif 1 menjadi negatif 0, jadi yang atas ini menguatkan US dollar, yang bawah ini menguatkan juga ya, yang bawah juga menguatkan US dollar. Sehingga dari data ini sejalan dengan yang ada di teknikal. Kalau sudah sejalan dengan teknikal, maka tentu kita jangan melawan di kondisi yang betul-betul seller menjadi dominan, buyer menjadi bulan-bulanan, dan di level psikologi yang tinggi pun sudah dilewati dan sekarang masih tebal, tidak ada penekanan ke atas. Terus apa yang bisa kita lakukan kondisi seperti ini? Kalau kita ambil posisi sell terlalu jauh, terlalu dalam, kalau kita ngambil posisi buy tentu sangat bertentangan dengan arus yang besar yang sedang berjalan. Ya, tetap fokus kita adalah sell meskipun ini masih kuat. Ya, kalau kita lihat ringnya sekitar berapa ini? 4.000. Yang kemarin kalau kita ukur yang kemarin ini 4.800. Hampir mendekati yang kemarin. Namun demikian tetap berpotensi. Diingat hari ini Kamis, bahkan bisa menerjang support resisten yang panjang sekalipun. Ya, tetap hati-hati, yang terpanjang ini sudah mendekati. Perhatikan di beberapa hari terakhir, ini sudah mencapai titik puncaknya. Kalau nanti bergerak ke bawah, maka kira-kira sampai di area di sini ya. Kira-kira di 1758 boleh pasang buy limit di sana, boleh. Kemudian untuk menghadapinya di saat ini dalam waktu yang dekat ini, kita bisa masukkan pending order tapi kecil sekali. Kita bisa masukkan pending order ya, karena cukup rawan. Kita bisa letakkan di atas dan di bawahnya, ini cukup berbahaya ya. Saya lebih cenderung tunggu pembalikannya. Ini berapa, 4.000 yang sekarang berjalan sekitar 2.000 sekian ya. Oke, meskipun kuat nanti pasti ada penolakan ya. Kita coba untuk ngambil posisi buyernya pakai buy stop di sana ya. Ini buy stopnya, lotnya 2 kalinya ya. Kalau mencoba dengan buy stop di sana lotnya 2 kalinya, 2 kali. Kemudian yang sellnya ini bisa kita mengambil
langsung atau eksekusi langsung. Ya, nanti tunggu jelang rilis news, ketika ada koreksi ke atas, seller bisa langsung dipasangkan di sana. Kemudian jangan lupa untuk buy stopnya 2 kalinya. Ya, jaraknya cukup jauh ini kita oke, nanti kurang 2 menit atau kurang 1 menit silahkan dipasang sell langsung, sellnya bisa eksekusi langsung. Tapi saya lebih cenderung ketika ada koreksi kita bisa masuk dengan posisi sell. Misalnya sellnya 0,1, maka buy stopnya dikasih 2 kalinya. Ya, tunggu sampai ada koreksi jelang rilis news, boleh kurang 1 menit, boleh kurang 2 menit, ya nanti tinggal kita monitor. Kurang 1 menit tinggal monitor di angka saja. Jadi kalau sudah ada koreksi naik, sellnya eksekusi, kemudian buy stopnya dengan lot yang lebih besar, lotnya 2 kalinya. Ya, tujuannya kita adalah untuk memastikan arah kecenderungan utama masih turun, tetapi kita antisipasi dengan buy stopnya 2 kalinya. Nanti kalau di area di situ nanti terpental, kemudian naik karena berada di wilayah yang cukup panjang, sellernya sudah panjang, sudah berada di wilayahnya oversold, maka tetap ada potensi untuk nanti memantul. Kita sekali lagi di menit terakhir kurang 1 menit boleh, kalau eksekusi langsung boleh 1 menit langsung boleh, atau pas ada koreksi boleh kita ambil posisi sell di sana. Kemudian buy stopnya dengan lot yang lebih besar. Kenapa tidak pakai buy stop, sell stop? Ya karena berada di bawah. Seller sudah berada di bawah, cukup nanti rawan kalau kita menggunakan pending order. Kita pending order taruh di atas. Ya, perhatikan kurang 1 menit. Kurang 1 menit kita perhatikan, kita monitor saja dulu di pergerakannya. Ya, tadi kita cobakan kalau kita taruh sell di sini misalnya. Oke. Ini anggap saja sellnya di 1768, sekian, buy stopnya di sana. Nah, kurang 1 menit kita monitor di angka, monitor di floatingnya karena sellnya pasti kena floating di sana. Sellernya kita eksekusi langsung, tapi buyernya kita kasih 2 kalinya. Nanti kalau naik kuat misalnya, maka jangan lupa untuk close semuanya. Close kalau sudah betul-betul seller ini sudah ditutup oleh buyer. Oke, nah kalau yang sudah kena, seller sudah kena atau sudah profit, ya silahkan diamankan dulu. Ini sudah pasti kena, sellernya sudah dapat, buy stopnya dihapus dulu ya. Sell stopnya sudah, sellnya sudah selesai. Kalau sudah dapat silahkan di close, sudah lumayan 300 lebih. Maka kalau kurang 1 menit, bukan monitor di chart begini, tapi monitornya di angka, sehingga ketika sudah profit begini, ini sudah dipastikan profit karena tadi bukan sell stop, bukan, sellnya adalah eksekusi langsung, buy stopnya adalah pending order, sehingga kalau sell turun begini sudah dipastikan profit ya, tidak perlu menyentuh pending order, tidak ada, di bawah tidak ada pending order, yang ada adalah eksekusi langsung. Kemudian buy stopnya bagaimana? Buy stopnya boleh dihapus, boleh dibiarkan. Nanti kalau sudah profit sebenarnya sudah aman aja, karena fungsi utama dari buy stop ini adalah mengamankan ketika marketnya berbalik. Nah, ketika marketnya belum berbalik dan masih turun, ya sudah, amankan saja. Oke, ini dari dampaknya news ya. Walaupun tidak melihat di Forex Factory, sebenarnya kelihatan arah kecenderungan utama itu kelihatan. Arahnya kemana sudah kelihatan, hanya saja butuh teknik, kita harus menyikapi. Kalau kita tidak punya teknik, tidak punya strategi, ya pasti pending ordernya agak di bawah tadi. Nah, kita dapatnya kecil sekali. Tapi kalau langsung eksekusi, ya sudah dipastikan profitnya lumayan, hampir 400 ini. Ya, yang mencoba tadi pasti sudah ketemu, pasti sudah membuktikan. Ya, ini kalau kita menghadapi, sehingga kalau kita menghadapi news tidak selalu harus pending order, buy stop, sell stop. Ya, jangan salah kaprah. Oh Pak, buy stop, sell stop ketika untuk berita, enggak.
Karena berita itu bisa saja nanti dengan eksekusi langsung juga boleh, dengan pending order juga boleh. Melihat kondisi lapangan, kondisi pasarnya bagaimana. Ya, ini sudah selesai, artinya sudah close sudah. Jadi dampaknya seperti apa kita lihat di forexfactory.com ini mengarah kemana. Kita review dulu, kita refresh dulu. Nah, dampaknya kan hijau, hijau, semuanya hijau. Sehingga hijau ini menguatkan US dollar. Setidaknya sesuai dengan analisa awal tadi, US dollar berpeluang menguat, maka sell masih akan lanjut. Maka kenapa saya tadi tidak menggunakan pending order? Karena jaraknya sudah jauh, karena pergerakan dari awal sudah kuat ke bawah. Kalau kita menggunakan pending order nanti habis, kena spreadnya habis. Jadi tidak segera kita dapat profit. Ya paling kecil sekali nanti. Tapi kalau eksekusi langsung, ya kan lumayan langsung dapat. Dan yang di atas ini tidak kena sentuh nih, karena tidak naik sama sekali tadi. Hanya langsung turun, eksekusi langsung. Ini bisa di close di sana. Oke, ini adalah dampak dari berita. Dampaknya nanti bagaimana? Ya sudah usah dilihat karena ini sudah dikuasai oleh seller. Jadi seller sudah dominan. Dari awal tadi kenapa kok kelihatan mau naik tapi tidak jadi? Ya semuanya kan harus mengikuti kondisi pasar, kondisi dinamika yang ada di sana. Contoh misalnya tadi kita sempat berikan petunjuk untuk naik ya misalnya. Kalau teman-teman tidak memahami bahasanya, tidak memahami tekniknya, pasti yang begini disebut doji, kemudian pasti berbalik. Maka pasti dengan menggunakan buy di sana. Sebenarnya tidak ada yang salah, walaupun ini kita sebut sebagai doji, memang doji. Dan berada di level psikologi. Memang betul, ini di level psikologi. Tetapi sekali lagi pasar itu tidak bisa kita ukur dengan rumus matematika, tidak bisa kita ukur dengan rumus dan pola candle saja. Ya kalau trading itu, pasar itu bisa kita rumuskan fix mutlak dengan pola candle seperti ini, maka tidak ada orang yang miskin. Karena hanya menghafal pola candle saja ketemu. Oh ini namanya doji. Doji itu pembalikan, berarti ketika ada doji maka kita buy. Coba praktekkan seperti itu. Saya pastikan akan hancur berguguran di tengah jalan. Karena di mind yang di kepala hanya pola candle. Maka di sini saya memberikan satu gambaran, satu petunjuk bahwa pasar itu selalu dinamis mengikuti kondisi real time yang terkini. Meskipun triggernya muncul, meskipun di sana sudah memenuhi syarat trigger kita, maka selalu kita buka namanya koreksi. Kita buka selalu kondisi pasar seperti apa, kita ikuti. Ya, katakanlah ini kita anggap sebagai trigger, ya, tadi sebagai petunjuk, kita berikan petunjuk ini mau naik, tapi belum kuat. Nah, kalau ini sudah dianggap naik, tadi sudah saya sampaikan, kalau ini berubah menjadi ini berubah menjadi tebal, kita boleh ambil posisi buy. Nah, seandainya ini terpenuhi tebal, kita ambil posisi buy, walaupun ini tebalnya kurang kuat. Tebal itu tebal, kemudian ada koreksi baru kita masuk, bukan tebal begini langsung masuk, maka harganya akan jatuh di atas. Maka untuk menyikapi kondisi seperti itu berarti tunggu sampai dia tebal kemudian koreksi. Dia tebal kemudian koreksi. Atau pas candle berikutnya di sana dia merahnya selesai jadi warna hijau, baru kita entry-kan. Kalau itu tidak terjadi, maka kembali bagaimana candle terakhir itu berdampak. Ya, misalnya kita terlanjur, kita entry dengan dasar triggernya adalah doji. Ya, biasanya senang orang pakai doji begitu. Rata-rata menggunakan doji pembalikan, ya. Salah kaprah. Ya, kalau seperti itu gampang. Ya, pasar itu kalau dirumuskan dengan matematika, dirumuskan dengan pola, tentu enak sekali. Nah, maka kenapa saya sering sampaikan yang paling penting bukan bagaimana kita menganalisa dengan tepat, dengan akurat, tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa survive dari kondisi market yang berbalik. Itu yang paling pokok.
Semakin kita banyak mencoba, semakin banyak kita melakukan recovery dan berakhir dengan baik, berakhir dengan meminimalkan kerugian, bahkan bisa profit, maka semakin matang kita di dalam membaca pergerakan pasar. Berikutnya, perhatikan ketika kita sudah terlanjur, tadi kembali ke sini. Kita kembali ke sini, ya. Kita contohnya sudah kita masuk posisi buy di sana. Kemudian satu yang paling penting ketika kita entry buy, maka harus sudah disiapkan recovery-nya. Atau setidaknya batasan kerugian harus sudah kita siapkan. Batasan kerugian kita bisa ukur 400 hingga 500. Kalau 500 di sini, maka SL-nya di sini atau stop loss-nya di sini. Sehingga kondisi apapun tidak mungkin modal kita habis karena ada batasan kerugian setiap transaksi kita. Oke, kerugian kita maksimal 500 tergantung lotnya. Kalau lotnya 10 berarti 5.000. Kalau lotnya 2 berarti kalau lotnya 2 berarti 1.000. Ya, karena itu gunakan money management dengan baik. Kalau kita menggunakan high risk bagaimana? Kalau kita menggunakan high risk, maka perhatikan selalu kondisi pasar yang ada. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu kondisi pasar itu berubah. Kondisi pasar itu kita menyentuh atau pasarnya menyentuh dari stop loss kita. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu seperti itu. Nanti kita tidak selesai. Perhatikan ketika ini sudah entry buy, kita sudah batasi SL di sini, tetapi di dalam perjalanan kita bisa melakukan recovery. Kapan kita melakukan recovery? Ketika pasarnya sudah melewati harga terendahnya dari warna hijau atau dari sumbu warna hijau. Kalau low-nya sudah dilewati, artinya di situ kuat, buyer kembali menguat. Sebenarnya dari hijau ini kemudian merah muncul, merahnya muncul, ini sudah kelihatan kuat, buyer kembali menguat, sehingga harus sudah siap-siap, harus sudah antisipasi di awal, harus sudah kita siapkan. Kenapa? Karena doji ini dikembalikan atau ditutup kembali oleh seller, sehingga hijau ini sudah diabaikan menjadi warna merah, full warna merah. Hijau kecil ini sudah dianggap tidak ada karena sudah dimakan oleh merah. Maka di sini kita lihat perkembangan selanjutnya. Ini pun belum rugi banyak. Ketika ini habis, dimakan habis ini, kita cuma rugi sekitar 176 pip ya. Masih terlalu kecil. Kemudian perhatikan candle selanjutnya. Ya, candle selanjutnya apakah ada penolakan ke atas atau tidak. Kalau tidak ada penolakan ke atas, perhatikan waktunya, bukan di 5 menit pertama. Kalau sudah 30 menit ke atas, tekanan ke bawah masih kuat, kemudian naiknya berat, tekanannya masih kuat, naiknya berat, maka segera lakukan recovery. Recovery-nya bagaimana? Apakah sell atau buy? Melihat kondisi pasarnya. Kalau pasarnya pelan, perlahan, pelan turun 2, naik 1, turun 3, naiknya 2, maka tunggu koreksi naik sedikit, kita masuk sell dengan lot yang lebih besar. Ya, tentu harus dengan latihan seperti ini. Tujuan utama adalah membantu menyelesaikan kerugian yang di atas, bukan menutup kerugian tetapi meminimalkan kerugian yang ada di sana. Apakah harus dengan sell 2 kalinya atau 3 kalinya? Tidak selalu. Kita juga bisa, mungkin ketika pasarnya bergerak cepat, kita bisa tambahkan dengan buy dengan cepat ketika volume di bawah tidak ada penolakan. Ya, sudah banyak video yang sudah kita sampaikan, video recovery. Ya, bahkan sudah banyak kita kirimkan video-video recovery. Minimal ada gambaran di sana. Walaupun dengan angka yang berbeda, sesuaikan tentu dengan kemampuan kita, dengan keahlian kita. Yang terpenting bagaimana caranya, ada gambaran di situ. Bahkan ketika rugi kita juga sampaikan, biar apa? Biar ada pembelajaran di sana. Saya juga tidak selalu benar dalam menganalisa, karena sekali lagi kita hanya memprobabilitaskan, membaca peluang terbesar, kondisi selanjutnya pasar yang menentukan. Ketika berbalik, maka segera lakukan recovery. Bahkan kita juga sering salah, kemudian kita recover dan akhirnya bisa kembali dalam posisi yang profit. Tidak butuh waktu yang
lama, harus menunggu sampai malam. Karena justru pasar yang ramai begini, yang dengan volatilitas yang cukup besar ini, cukup tinggi ini, akan lebih cepat kita kembali untuk recovery. Ya, intinya yang terpenting yang di atas minusnya sudah berkurang, kita close semuanya. Jangan salah satu. Ya, bisa kita dua-duanya close bareng untuk mencegah nanti kerugian yang lebih besar lagi. Kemudian kalau sudah terbentuk volume seperti ini, perhatikan, kalau sudah terbentuk volume seperti ini, maka fix ini kita masuk posisi seller dominan di sana. Ya, seller dominan di sana. Apakah tidak ada level psikologi di sana? Sudah di breakout. Bahkan level psikologi sudah di breakout, maka masih akan lanjut turun lagi. Meskipun ini pada akhirnya ditolak ke atas, setidaknya dari breakout kita masih dapat sekitar 240-an. Masih memenuhi target kita. Kemudian ketika naik, ini apakah ini akan kuat naik? Belum tentu. Karena masih satu. Kenapa kita tadi menggunakan entry dengan buy? Ya, karena kita memanfaatkan satu posisi jelang ganti candle. Saya paling suka ketika masuk di akhir candle. Kenapa di akhir candle? Di akhir candle itu lebih cenderung stabil. Ya, ketika tadi kuat turun, ada koreksi, saya masuk sell. Ketika turun di atas, tebel di bawah, kita masuk posisi buy. Kenapa berani dengan buy? Kenapa harus melawan dari arus? Sekali lagi butuh keahlian, butuh kecepatan untuk kita bergerak, dan harus terlatih di sana. Padahal hanya butuh beberapa menit saja dari tutupan candle, tetapi bisa kita manfaatkan. Di ujung kita bisa manfaatkan buy, di atas kita manfaatkan sell. Dua-duanya dapat. Bahkan kondisi tebal begini kita bisa masuk dengan posisi buy. Kenapa? Kok yakin buy? Padahal ini tebal. Ini yang terkadang membuat tanda tanya, triggernya apa? Dasarnya apa? Ya tentu harus jam terbang yang tinggi, harus pengalaman yang panjang di sana. Kalau kita bercerita, ya tentu tidak selalu nanti bisa dipraktekkan. Karena kita rasa itu kita yang menjalani. Kenapa kita mengambil? Setidaknya ada triggernya. Triggernya apa? Tadi sudah turun, perhatikan tadi sudah turun warna merah, kemudian ditolak. Ada turun sampai di bawah ini, kemudian ditolak sampai di atas. Ya, paling tidak sudah turun, kemudian ditolak. Ditolak sampai di atas, kemudian berat, turun lagi. Nah, ketika pas ada tekanan tadi, ada tekanan di atas, kita masuk posisi buy dengan cepat. Target kita kecil karena lotnya betul-betul kita perbesar. Ya, tadi mungkin teman-teman juga bisa lihat lotnya lebih besar, tapi tidak perlu nunggu lama. Kok bisa tepat begitu? Satu, jam terbang. Yang kedua, memang skill harus kita latih di sana. Tidak bisa kita hanya teori, tidak bisa. Ya, rasa itu kita yang menjalani. Semakin banyak kita berpengalaman, tentu semakin mudah kita membaca peluang yang ada di sana, walaupun kecil. Kalau kita tidak bisa exit saja, tadi naik, kemudian tidak segera exit, turun seperti ini, hancur sudah. Maka perlu namanya melatih skill kita, melatih keahlian kita, kapan kita masuk, kapan kita keluar. Ya harus bisa keluar dengan cepat. Maka yang saya butuhkan adalah pip kecil, lotnya kita perbesar, pipnya kecil. Ya, lumayan kita dapat dari hijau ini, kita lebih dari cukup ya. Kemudian kalau kita tidak bisa close, kalau tidak segera close, perhatikan ini langsung kembali. Karena yang saya pikirkan bukan ini nanti naik ke atas, tidak sama sekali. Saya hanya manfaatkan peluang-peluang yang ada di sana walaupun kecil. Termasuk di sini tadi, yang candle ini. Kenapa di kondisi seperti itu masuk buy? Kemudian di atas lagi masuk sell lagi. Padahal di panjang ini kenapa tidak masuk sell? Kenapa tidak pas panjang ini kita masuk sell di awal? Ya kalau saya tahu panjang seperti ini, tentu saya tidak perlu pagi-pagi juga bangun pagi. Karena tahu nanti akan bakalan panjang sekian. Ya kita langsung hajar dengan lot yang besar. Masalahnya saya juga tidak tahu sampai di mana panjangnya, sampai seberapa jauh bergeraknya. Yang terpenting ada peluang sekecil apapun kita bisa manfaatkan. Tentu dengan skill dan latihan kita.
Ini yang kita bisa sampaikan. Kemudian tadi kembali ke ini. Kenapa tadi kita bisa membaca arah pergerakannya betul-betul tidak naik sama sekali, bahkan langsung turun. Dari struktur candle sudah kelihatan tidak ada buyer yang mencuat di sana. Tidak ada kemampuan buyer untuk melawan dengan kuat di sana. Sehingga fix volume seller yang dominan menjadi arah utama kita. Ya. Kalau sudah kelihatan ya tentu kita fokus ke yang realitas saja, yang real time-nya yang ada. Bahkan mungkin ini di beberapa materi ketika jelang news dirilis kita tidak menggunakan pending order semuanya. Salah satunya dengan langsung eksekusi, salah satunya dengan pending order. Ya, karena kita sudah ada keyakinan, sudah melihat kondisi yang ada bahwa seller betul-betul masih kuat, kemudian buyer itu hanya buy stop hanya berfungsi untuk keamanan saja. Ya, kemudian potensinya masih ada. Kalau kita lihat di daily, ya di daily-nya kita perhatikan dulu, ya di daily-nya masih terpenuhi, artinya masih berpotensi. Karena kalau kita melihat dari beberapa hari terakhir sudah dilewati, yang paling mendekati adalah yang ini. Ringnya yang paling mendekati di situ. Ya, silakan nanti dibuktikan ini kemampuannya segini. Ya, ini sekitar berapa pip ringnya? Kita ukur sekitar 3.500. Bahkan di beberapa candle yang sebelumnya pun ini sekitaran itu. Ya, sekitaran ini. Nah, ini sekitaran ini. Yang lain ini paling panjang tapi terlalu jauh, maka hari ini pun akan tidak beda jauh dengan yang saya highlight ini. Ya, tentu akan jelang mendekati ringnya di sini. Nah, kalau kita ukur, perhatikan di sini kita ukur, kemudian di bawah kita ukur kira-kira seperti ini. Ya, dan ini bertepatan dengan ada level psikologi juga di sana. Ya, di 1759,88. Nanti silakan diuji, silakan dibuktikan apakah nanti breakout atau tidak. Kalau breakout kira-kira seberapa? Ya, breakout masih kita lihat kalau dia breakout karena ini hari Kamis Jumat masih berpotensi aja 7.000 bahkan masih mampu saja kalau hari Jumat ini. Ya, kalau nanti breakout ya kira-kira di level psikologinya sini, tapi saya masih meragukan yang panjang sampai di sini. Ya, kira-kira paling 1759 ini sudah maksimalnya dia akan ditolak nanti ya. Nah, apakah nanti kalau di sini kita buy? Kita hanya akan buy ketika syarat itu terpenuhi. Itu pun nanti tetap kita perhatikan resikonya. Kita tetap perhatikan risk manajemennya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini mendekati. Kalau udah mendekati mulai nanti ditolak, ya kita baru fokus di buy. Yang penting bukan di atas jam 12 malam. Kalau sudah di atas jam 12 malam ya tidak usah diikuti meskipun nanti breakout atau kembali ke atas, karena jam-jam itu udah jam stabil, market akan mulai konsolidasi. Oke, ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan coba untuk membaca bagaimana struktur candle itu terbentuk.